Welcome back lagi di cara live kita pada malam hari ini. Selamat datang. Sebentar ya, saya paskan dulu kameranya. Oke, so harusnya sih udah oke lah ya, lancar. Sip, semoga hari ini connectionnya juga cukup bagus. Jadi nggak ada trouble-trouble kayak kemarin lagi. Ya, biar semuanya bisa dapat informasinya dengan baik. Ya, lancar semuanya. Terima kasih, selamat bergabung. Ada Kak Maria Shinta, selamat datang. Ada Kak Selma. Ada Pak Dinata, halo, welcome Pak. Ada Kak Fenri, ada Kak Ayu Dewi, ada Kak Widi, selamat datang juga. Buat yang di Facebook, ada siapa aja nih malam-malam yang lagi mampir. Oke, silakan dicek ya. Ada Kak Elin juga, selamat malam, welcome semuanya, seru-seruan selalu. Ada Ci Rachel juga, selamat malam juga. Kak Octavia Yul, welcome back. Kak Maria Sinta Dewi, selamat datang. Kak Sri Wayuni, selamat malam kok dari Facebook. Oke, halo, selamat malam juga. Facebook berarti udah on ya, karena dari kemarin mesti ngecek nih kalau di Facebook muncul gak nih komennya. Kak Selma juga, selamat malam. Kak Feni, welcome back. Oke, kemarin kita udah ngebahas tema, kemarin tema apa ya? Itu tentang hal-hal yang bikin orang jadi sulit untuk berubah ya. Kemarin ada 6 yang dibahas, total kemarin ditambahin 1 lagi jadi ada 7 totalnya ya. Jadi seperti itu. Malam kok, selamat malam juga Kak Ayuati, selamat malam Kak Rike, selamat malam semuanya. Oke, pucet amat tuh muka Pak, emang pucet ya? Nggak tahu deh, begitukah? Mungkin ya, habis ini mau tidur, ya biasa. Kalau udah bangunnya pagi-pagi biasanya agak ngantuk ya, tadi langsung meeting soalnya. Oke, so seru-seruan lagi teman-teman. Hari ini pengen ngebahas kisah saya, salah satunya pas lagi saya pergi ke Sukabumi ya, merantau ya. Jadi salah satu pengalaman saya yang cukup unik dalam hidup saya adalah di saat saya di SMP itu saya sempat sama papa saya itu dipindahkan ke Sukabumi. Karena waktu itu kan saya nggak naik kelas tuh, yang saya pernah cerita ya, nggak naik kelas sekali, 2 kali, 3 kali. Nah yang ketiga kali ini papa saya bilang, pokoknya kalau sampai nilai kamu jelek, papa akan kirim kamu ke Sukabumi, kata dia kayak gitu. Nah Sukabumi ini adalah kampung halaman saya ya. Di sana ada nenek saya itu orangnya sangat galak ya, dulu orang tua lama lah ya, jadi agak kolot, galak juga gitu ya. Turns out saya sangat kayak sering ditakut-takutin ya, maksudnya kayak cerita kisahnya beliau tuh sangat menyeramkan di masa lalu ya, terutama ketika masa muda ya, karena memang orangnya agak-agak ekstrim gitu ya. Kalau sering marahin anak tuh zaman dulu cukup parah ya. Anak yang paling gede pernah diikat di pohon terus dibakar pakai api, diasep-asepin gitu ya, pinggirannya dibakar api terus diasepin. Pokoknya saya nggak ngerti detailnya gimana, tapi kayak biar kapok gitu ya, sampai diasepin gitu sama dia. Jadi kayak kayak ngebayanginnya kalau diinget-inget, wah gila serem banget gitu ya. Nah jadi waktu itu saya sangat-sangat ketakutan sama oma ini ya. Saya pernah cerita ya, Om Akun waktu itu ya. Jadi sangat-sangat galak banget, jadi sangat-sangat serem. Nah saya sangat-sangat takut. Terus dibilang pokoknya kalau misalkan kamu akan dikirim ke si omah, kata dia begitu. Nah jadi akhirnya saya benar-benar wah takut banget pas lagi saya dikirim ke sana gitu ya, karena nilai ulangan saya ternyata tetap jelek ya. Saya pernah dipindahin sekolah, dikeluarin dari sekolah saya yang lama, dipindahin ke satu sekolah yang lain. Tapi karena ada yang di sana satu sekolah itu ternyata ada yang pernah ngebully saya. Jadi waktu dulu saya pernah dibully, dikeroyok sama 3 orang ya. Jadi saya sangat takut gitu ya waktu itu. Begitu ketemu orang itu ternyata satu kelas sama saya langsung gak mau masuk sekolah lagi. Jadi saya cuma datang 1 hari ke sekolah itu, terus saya keluar. Saya bilang saya gak mau, pokoknya saya gak mau sekolah di sana. Saya mau balik aja ke sekolah saya yang di yang sebelumnya. Terus dibalikin ke sekolah yang sebelumnya. Begitu dibalikin ke sekolah yang sebelumnya, papa saya bilang, kalau sampai nilai kamu jelek, kata dia, kamu akan dipindahkan ke Sukabumi. Akhirnya dipindahin ke Sukabumi. Ketika dipindahin ke Sukabumi, saya jadi sama oma saya ya. Saya pikir kalau nggak ada orang tua tuh wah kayak bakalan runtuh lah ya, karena selama ini saya selalu apa-apa tuh dekat sama orang tua saya gitu ya. Jadi kayak selama ini selalu kan apa-apa minta tolong mama saya segala macam.
Pas nganterin ke Sukabumi, mama saya nganterin. Ya, terus juga sambil ya sedih-sedih lah, dia di mobil sambil nangis gitu. Dia bilang, mami juga nggak mau kamu dibuang ke Sukabumi, tapi ya papi udah komitmen banget gitu ya urusan begini, ya sudahlah mau gimana lagi gitu kan. Terus aku merasa kayak, lah kok gue dibuang gitu. Jadi kayak sedih banget waktu itu, rasanya kayak dunia tuh hancur buat saya. Nah akhirnya setelah kejadian itu ya saya jadi kayak ngerasa, wah gimana ya hidup saya gitu. Masih SMP ya, kelihatannya SMP, tapi kan saya udah nggak naik kelas 3 tahun teman-teman. Jadi saya anak SMA sebenarnya ya. Dan umur saya SMA, banyak yang SMA kan kuliah di luar negeri gitu. Nah jadi saya mungkin nggak di luar negeri ya, cuma di luar kota dan masuk ke kota kecil gitu. Tapi justru karena di sana saya belajar lah yang namanya mandiri. Saya mulai belajar tidak bergantung sama orang tua saya. Saya mulai belajar untuk kayak mendapatkan sebuah kebebasan di saat banyak orang yang nggak kenal kita, penilaiannya ternyata berbeda. Ya, jadi judgementnya tuh lain. Kalau dulu itu saya selalu dilabelkan anak nakal, anak nggak bener, apa segala macam. Ketika saya pindah ke kota yang baru, ternyata saya kayak orang hidup baru gitu. Karena banyak orang yang nggak tahu saya siapa, latar belakang saya apa gitu ya. Jadi nggak ketahuan. Pas pindah SMP kelas berapa, saya masuk ke SMP kelas 1 waktu itu. Nah, jadi saya masuk ke sana. Nah, ketika di sana SMP kelas 1 masuk, ya, dan terus out di sana saya mulai belajar untuk bergaul. Saya mulai belajar untuk ketemu sama orang-orang yang kayak yang saya sebelumnya nggak pernah ketemu gitu ya. Jadi kayak benar-benar kan komunitas baru semuanya gitu, lingkungan baru. Nah, ternyata kalau di lingkungan yang baru, teman-teman, mereka seringkali tidak punya cara pandang seperti cara pandang orang yang lama, gitu. Jadi mereka bisa ngelihat kita sebagai seseorang yang totally jauh berbeda. Dan itu membantu nge-boost up semuanya, ya. Jadi kayak rasa percaya dirinya saya berbeda, gitu ya. Saya bisa bergaul sama mereka, gitu ya. Terus mereka juga ada yang kayak lebih menerima saya, walaupun mereka tahu nih, oh ini orang pernah nggak naik kelas, gitu ya, anak Jakarta, gitu ya. Nah jadi ketika seperti itu kayak ada juga yang welcome, ada juga yang kayak benci banget gitu, ada yang ngebully juga, ada yang mukulin juga, tapi ada juga yang kayak bersahabat juga, jadi kayak kombinasi. Nah dari situ saya belajar untuk mulai bisa mandiri, ya ngurusin apa-apa sendiri, ya walaupun ada oma saya nggak terlalu banyak gimana banget, ya paling yang penting kalau buat butuh makan apa segala macam selalu ada di sana, ya. Dan Oma Kun itu turns out orang yang sangat care gitu ya sama saya gitu ya, tapi juga sangat unik ya. Saya pernah pacaran sama salah satu kakak kelas saya, terus rumahnya disamperin sama oma saya, diomelin gitu dia. Jadi kayak mamanya si pacarnya ini disamperin, dibilangin, pokoknya lu jangan pacarin cucu gua, bilangin ke anak lu gini, pokoknya dimarahin abis-abisan ya. Abis itu saya ngamuk, saya marah, saya bilang pokoknya saya mau pulang, saya nggak mau di Sukabumi lagi. Akhirnya mama saya datang, ya terus mendamaikan kami segala macam bla bla bla. Pokoknya saya nggak mau ngomong sama oma saya. Abis itu saya diem gitu ya. Dan itu saya lupa berlangsung berapa lama saya puasa ngomong. Pokoknya nggak ngomong sama oma saya, sangat lama sekali seingat saya ya. Tapi akhirnya kami berteman lagi baik ya setelah saat itu, terus dan sampai seterusnya. Saya jadi cucu yang salah satu yang paling dekat sama oma saya ya, jadi kayak gitu. Nah jadi sebuah pengalaman yang cukup menarik buat saya adalah di saat kita seringkali dulu bergantung sama orang lain ya teman-teman. Misalkan bergantung sama keluarga kita, sama orang tua kita, sama pasangan kita atau siapa gitu, yang bikin kita seolah-olah kalau misalkan kita sendiri tuh kita jadi takut rasanya, kayaknya nggak mungkin, nggak bisa, terus kayaknya susah gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak tahu kalau misalkan justru kita kayak mencoba mengaktualisasikan diri kita, bisa jadi itu jadi sesuatu hal yang paling menarik juga. Jadi salah satu event yang paling mengubahkan saya dalam hidup justru adalah ketika saya di sana gitu. Ketika di Sukabumi saya bisa belajar. Ya waktu itu saya belajar jualan, dagang gitu ya, jualan CD segala macam. Itu zaman dulu bisa ngasilin lumayan gitu ya waktu saya masih kecil. Mungkin sekitar bisa ngasilin zaman waktu itu di tahun 2000, sekitar 2000 tahun 2000-an, 1999 ya. Itu saya bisa ngasilin sekitar 2.500.000-an, 3 juta gitu. Dan jumlah itu waktu itu boleh bilang cukup besar gitu ya.
dengan berjualan seperti itu. Nah, jadi dari sana ternyata saya bisa belajar dan saya bisa menjadi lebih dewasa dan saya bisa lebih mengerti dan memahami. Terkadang seringkali kita merasa bahwa diri kita kalau mencoba sesuatu yang baru, ya istilahnya keluar dari sesuatu kebiasaan kita yang lama, misalkan kita udah bergantung sama si A, si B, si C, si D, misalkan, ya kayaknya jadi sulit gitu. Dan ketika misalkan pas menikah pun, ya ketika memutuskan memang untuk berpisah dari orang tua gitu ya, tinggal sendiri, itu menjadi satu hal yang juga paling berbeda gitu ya, karena asik nih bisa mencoba sesuatu yang baru yang nggak pernah dilakukan gitu ya, maksudnya kayak buat sendiri, start a new life gitu. Dan itu juga jadi satu hal yang menarik. Salah satu juga perubahan yang signifikan dalam hidup saya waktu saya ke Yogyakarta gitu, kerja di sana, karena merantau juga ya, jadi kota yang berbeda. Nah, terkadang kita merasa kita hanya bisa hidup di kota yang sama, di space yang sama, di lingkup yang sama, karena kita udah merasa aman dan nyaman. Nah, bagaimana kalau space yang berbeda, misalkan kayak lingkar komunitas yang lain, misalkan kayak tempat yang berbeda yang kita pengen kunjungin, atau kita tinggal di sana, tapi kadang-kadang membuat kita takut untuk melangkah ataupun maju. Sedangkan kadang-kadang hal yang baru ini bisa menciptakan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Sama juga ketika kita mau memulai sesuatu, misalkan di bidang usaha, di bisnis, ataupun di hal yang lainnya. Seringkali kita nyaman dengan hal yang sudah biasa, yang kayaknya sudah rutin kita lakukan, sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita atau rutinitas kita, itu menjadi sesuatu hal yang mengerikan, sehingga kita takut untuk melakukan sebuah perubahan. Oke? So, coba dicek apa yang di dalam kehidupan Anda yang membuat Anda bergantung dan selama ini mungkin bikin Anda kayak tidak berani untuk mulai sesuatu yang baru, mengekspand diri Anda menjadi lebih asik lagi, lebih happy lagi, yang selalu Anda bergerak dari segala keraguan atau ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru, karena itu akan mempengaruhi sesuatu yang lama yang sudah pernah Anda kerjakan. Ya, coba perhatikan apapun yang menghambat Anda untuk melakukan sebuah perubahan yang mentransformasi diri Anda, hidup Anda menjadi sesuatu yang lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih asik lagi. Perhatikan semua energinya, sadari semua yang menghalanginya. Jikalau ada di belakangnya, perhatikan semua rasa, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, perkataan, keputusan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil. Ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan, dan semua rasa yang terkait dengan hal ini, apapun yang membuat Anda terus nyangkut dengan hal-hal yang sudah pernah ada, yang lama di dalam hidup Anda, dan Anda terus-menerus di situ. Dan kalau misalkan Anda maju, melangkah, itu akan membuat Anda merasa takut, khawatir, ataupun hal-hal lainnya, sehingga Anda terus menunda-nunda untuk melakukannya. Semua yang ada di belakang, yang menghambat Anda selama ini, sadari semua yang menguncinya. Semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan, dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini yang menghambat Anda untuk melakukan hal yang ingin Anda lakukan, yang Anda tunda selama ini adalah karena hal ini. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya, tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan, dan semua yang tersisa dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan. Oke, so jadi hal yang terpenting dalam hidup adalah untuk kita punya fluidity, ya, atau kemampuan kita untuk bisa menjadi seperti air yang selalu siap di dalam setiap wadah cangkir yang berbeda-beda. Misal contoh, sekarang lagi masanya corona. Kalau misalkan kerjaan Anda selalu yang Anda bisa lakukan adalah yang dulu A, hanya A doang terus menerus, dan Anda merasa kalau Anda pindah ke B, C, D, E, F, G itu artinya sesuatu yang menakutkan. Nah, seringkali kayak gitu juga. Ya, karena sesuatu yang kita mulai, kadang-kadang emang kelihatannya menyeramkan, tapi belum tentu itu adalah sesuatu yang mengerikan juga. Kalau misalkan kita lihat, istilahnya nanti, mungkin kita akan bisa ngeliat itu jadi sebagai sebuah perubahan yang baik dalam hidup Anda. Mungkin Anda pernah ngalamin suatu peristiwa yang menurut Anda kayaknya ini, wah, jelek banget waktu dulu kalau dilihat, kayaknya negatif sekali dan sangat berbahaya. Tapi turns out ketika Anda berhasil melewati itu semua, itu jadi salah satu hal terbaik yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda. Kayak gitu. Nah, cuman seringkali kadang kita di dalam kondisi ketika mau melangkah, kita punya ketakutannya ada banyak sekali karena ada pengalaman atau peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup kita, sehingga kita memiliki rasa ketakutannya sendiri.
Nah, jadi kayak misalnya mau melangkah di pertemanan yang baru lingkarnya. Anda takut kehilangan teman-teman yang lama. Ya, misalkan Anda pengen ya pindah keluar kota yang tadi. Ya, misalkan atau Anda pengen mungkin memulai sesuatu yang kayak Anda nggak pernah kerjakan. Misalnya contoh, Anda adalah seorang penulis. Bagaimana kalau Anda bisa jadi penulis, Anda bisa jadi musisi, Anda bisa jadi pelukis. Ya, misalnya contoh kayak Mas Santosa ya, semuanya bisa dikerjain. Ya, atau misalkan Anda bisa jadi seorang pengacara yang juga sekaligus adalah seorang dokter, yang juga seorang penyanyi misalnya. Ya, kenapa enggak? Bisa aja. Jadi boleh aja melakukan hal yang berbeda-beda kayak gitu. Sampai umur saya 38 tahun, apapun usaha yang saya lakukan untuk bisa dari orang tua selalu gagal. Saya berpikir kalau saya harus urus orang tua karena saya adalah anak tunggal. Ya, kadang ada pilihan seperti itu juga, ya, tapi kadang Anda juga bisa memilih juga untuk ya melanjutkan kehidupan Anda, misalkan kayak gitu. Karena balik lagi, hidup adalah hidup Anda sendiri, ya. Anda paling tahu mana yang paling cocok, jadi Anda bisa memilih alternatifnya. Mungkin bisa Anda temenin, apalagi kalau Anda anak tunggal, ya kan, bisa untuk terus bersama. Atau Anda just tanya aja ke mereka, apakah mereka setuju kalau misalkan Anda mungkin sejenak bisa tinggal sendiri dulu di luar dari mereka. Ya kan, suatu saat bisa balik lagi kan untuk merawat kalau misalkan memang perlu untuk dibantu. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi Anda bisa lakukan alternatif itu juga ya dalam hidup Anda kayak gitu. Nah, jadi kapanpun Anda tidak bisa bergerak melihat dari alternatif yang mungkin saja ada dalam hidup Anda, dan Anda selalu bergerak dari sebuah energi di mana Anda memiliki sebuah keharusan untuk Anda terpatri dengan pilihan yang Anda miliki di masa sekarang dan tidak mengizinkan Anda untuk memiliki opsi lainnya di masa yang akan datang. Semua energi terkait dengan hal ini yang ada, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, mantap. Ada Kak Ana bilang cara menghilangkan kecemasan. Oh ya, silakan. Mau gimana? Mau dijelaskan atau gimana? Oke, kalau ditanyain cara menghilangkan kecemasan, bagaimana? Saya nggak tahu caranya. Oke ya, jadi seperti itu. Karena setiap orang punya kecemasan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan caranya gimana, mesti dicari tahu dulu problematikanya apa. Karena setiap orang beda-beda semua. Oke. So, thank you semuanya. Kak Handayani bilang ada perut mual. Apapun yang membuat perut Anda mual, semua penolakan yang Anda rasakan di dalam hidup Anda terkait dengan hal ini, terima, sadari semua rasanya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, terima, sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Dan lepaskan. Oke. Katanya Kak Bintang ngantuk kok. Ya udah habis ini langsung tidur. Oke ya, sip, mantap. Katanya Pak Cesari, kaki saya jadi gatal. Semoga barusan ikut melepaskan ya. Gile, rasanya energinya kenceng banget, punya siapa nggak tahu. Oke, kapanpun Anda memiliki rasa ini dalam diri Anda, ada yang dak-dikduk katanya Kak Sri Hartati, semua rasa ini sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Semua hal di dalam hidup Anda yang tidak mengizinkan perubahan terjadi dengan mudah, seru, asik, menyenangkan di dalam kehidupan Anda. Semua yang ada terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semua yang tersisa. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, sip, mantap sekali. Selama ikut di WTRT sangat membantu kami. Terima kasih Kak. Silakan cari di IGTV, ada banyak banget video ya terkait dengan kecemasan, tinggal dicari aja. Cemasnya terhadap apa? Silakan dicari di sana. Thank you. Katanya Kak email baru nyampe, katanya Kak Vita, email bagian tutup pintu. Yoi. Oke, sip semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi besok. Kita bahas tema yang lain. Tema besok kayaknya urusan tentang surga dan neraka. Tadi saya lupa ya kayak gitu mau bahas ini. Ya, nanti kita bahas lagi ya besok ya. Oke, ini tema yang seru karena cukup hot ya. Jadi biar asik-asikan semuanya. Thank you semuanya buat malam hari ini. Katanya Kak Eni temanya pas banget. Terima kasih. Ya, sama-sama, karena setiap orang mungkin punya challenge yang beda-beda ya. Jadi saya selalu kayak